Baiklah sobat-sobatnya, setelah kita mengisi dan juga mengirim daftar riwayat hidup P3K, tentunya langkah berikutnya nanti kita akan menerima SK P3K. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru kira-kira untuk alur penetapan NI P3K 2023 hingga nanti kita mendapatkan SK P3K itu kira-kira seperti apa. Tentunya nanti kita juga akan bisa memprediksikan kira-kira kapankah untuk jadwal penyerahan SK P3K guru tahun 2022. Bagaimanakah informasinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk jadwal yang terdahulu ini adalah untuk usul penetapan NI P3K. Ini adalah di sini batas akhirnya tanggal 22 Mei 2023 ya. Yang mana untuk pengisian DRH ini adalah kemarin maksimal tanggal 4 Mei 2023. Namun ketika di tanggal 4 Mei masa-masa penutupan pengisian DRH ini dikarenakan banyak sekali teman-teman yang belum menyelesaikan untuk proses pemberkasan, maka keluarlah surat edaran terbaru dari BKN tertanggal 4 Mei 2023, yaitu tentang penyesuaian tanggal usul penetapan NI P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 secara elektronik. Yang mana pada jadwal yang terbaru dari BKN ini, di sini intinya adalah untuk pengisian NI P3K itu diperpanjang ya. Yang awalnya ini maksimal tanggal 4 Mei ini sudah ditutup, diperpanjang hingga tanggal 13 Mei 2023. Dengan demikian, kalau misalkan untuk jadwal pengisian DRH ini adalah diperpanjang, otomatis juga akan berdampak, yaitu pada jadwal usul penetapan NI P3K. Yang mana yang semula untuk jadwal penetapan usul penetapan NI P3K itu adalah maksimal tanggal 22 Mei 2023, maka di sini diperpanjang juga, yaitu hingga tanggal 31 Mei tahun 2023. Dan sebenarnya di sini juga merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang belum menyelesaikan pemberkasan, entah itu terkendala oleh sistem yang error atau mungkin jaringan yang sulit, atau mungkin untuk mendapatkan berkas yang melibatkan instansi lain itu memerlukan waktu dikarenakan cuti bersama Lebaran kan. Nah, teman-teman memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengurusnya, sehingga di sini kita memiliki perpanjangan waktu untuk mengurus pemberkasan dan juga mengisi DRH hingga kita bisa mengirim DRH. Dan selanjutnya, kalau kita misalkan mengacu pada jadwal yang terbaru ya, mana untuk jadwal terbaru di sini kita fokus pada jadwal usul penetapan NI P3K. Nah, jadwal usul penetapan NI P3K ini adalah maksimal di tanggal 31 Mei 2023. Artinya di sini Pemda itu adalah bisa mengusulkan NI P3K semenjak jadwal yang semula, yaitu mulai dari tanggal 28 April ini adalah yang semula berakhir di tanggal 22 Mei, ini diperpanjang hingga tanggal 31 Mei. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat pada alur ya seperti ini, kalau misalkan di sini nanti kita sudah mendapatkan link untuk kita itu memantau untuk usul progres penetapan NI P3K. Artinya di sini untuk Pemda itu maksimal untuk mengajukan usul penetapan NI P3K yang nanti akan masuk pada bagian ini ya, yaitu adalah untuk nama instansi, misalkan dari masing-masing instansi dari peserta yang sudah lulus ini sudah mengisi DRH. Nah, teman-teman yang sudah lulus sudah mengisi DRH, kemudian yang mengundurkan diri ini sudah menentukan untuk persyaratannya itu sudah diupload ya, termasuk surat pengunduran diri. Maka setelah semua tuntas dari masing-masing Pemda, maka masing-masing Pemda ini mengajukan ke BKN ya. Ini adalah di usul penetapan NI P3K. Ini adalah untuk masuk, ini adalah usul masuk ini maksimal nanti tanggal 31 Mei 2023. Dan berikutnya setelah nanti usul NI P3K masuk, maka nanti disinilah tugas BKN. Tugas BKN ini adalah nanti menerbitkan NI P3K ya. Nah, pada saat penetapan NI P3K ini nanti akan diverifikasi kembali oleh BKN. Dan tentunya juga akan ada sebagai contohnya adalah untuk yang TMS ya. Nah, kemudian nanti setelah itu akan dicetak SK ya. Nah, berikutnya kita cek untuk di bagian yaitu Permen RB nomor 20 tahun 2022 sebagai dasar aturan untuk pengadaan P3K guru tahun 2022 pada bagian yang ketujuh, yaitu perihal pengangkatan menjadi P3K. Kalau misalkan kita melihat pada pasal yang ke-42, jadi dari teman-teman pelamar yang sudah lulus seleksi itu kan diangkat sebagai calon P3K kan.
Kemudian pengangkatan calon P3K itu ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Artinya di sini dengan keputusan PPK, yaitu PPK itu pejabat pembina kepegawaian, entah itu gubernur, wali kota ataupun juga bupati. Nah, kemudian keputusan PPK instansi daerah itu disampaikan kepada kepala BKN. Nah, jadi dari keputusan ini teman-teman setelah mengirim DRH ini adalah disampaikan kepada BKN. Nah, ini adalah sebagai bahan untuk usul mendapatkan nomor induk P3K. Nah, kemudian untuk penerbitan nomor induk P3K ini sebagaimana dimaksud pada pasal ayat yang ketiga, ini adalah diterima oleh instansi daerah ini paling lama 25 hari kerja ya sejak waktu disampaikan. Artinya di sini kalau misalkan kita buat semacam bagan ya, ini adalah setelah kita ini menyelesaikan pemberkasan dan juga mengisi DRH, maka tahap berikutnya ini kan dari Pemda ini membuat SK ya, membuat surat keputusan dari PPK instansi daerah kepada BKN dalam bentuk usul NI P3K ke BKN. Nah, kemudian nanti di sini akan masuk ya, akan menjadi usul masuk seperti ini. Ini adalah usul NI P3K ke BKN. Dan berikutnya di sini nanti BKN memiliki waktu sebanyak 25 hari ya. Jadi BKN memiliki waktu 25 hari untuk memproses usul dari penetapan NIP3K dari Pemda. Maka nanti NIP ini akan diterima oleh Pemda ya, yaitu setelah minimalnya adalah di sini sekitar 25 hari. Nah, selanjutnya setelah kita itu nanti dari Pemda itu adalah di sini mendapatkan NIP3K ini adalah nanti dijadikan sebagai dasar acuan untuk membuat perjanjian kerja. Kemudian perjanjian kerja ini sudah dibuat, kemudian teman-teman guru honorer yang lulus ini nanti diundang ya untuk melakukan tanda tangan, dan tentunya biasanya juga diminta untuk membawa materai beberapa lembar gitu kan. Kita perjanjian kerja. Nah, selanjutnya setelah perjanjian kerja tuntas, maka kita nanti akan menerima SK P3K. Nah, inilah untuk Bapak kita menerima SK P3K. Setelah kita menerima SK P3K, nanti kita akan menerima SPMT ya, atau surat perintah untuk melaksanakan tugas. Tentunya di sini kita SPMT-nya itu nanti surat perintah melakukan tugas kita dapatkan dari instansi masing-masing. Kalau misalkan guru ya dari Dinas Pendidikan. Kalau misalkan P3K tenaga kesehatan itu dari Dinas Kesehatan gitu kan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah menerima SK P3K, tentunya dilakukan ini adalah nanti akan ada jadwal penyerahan SK ya. Jadwal penyerahan SK setelah kita tanda tangan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja, kita dapat SK, kemudian kita melaksanakan tugas sesuai dengan SPMT kita. Nah, pada masa-masa kita melaksanakan tugas ini nanti dalam bulan yang bersamaan kita akan yaitu pemberkasan gaji ya. Nah, pemberkasan gaji itu gambarnya seperti teman-teman mungkin yang PNS itu kan, yaitu untuk membuat usulan pembayaran gaji melalui KP4 gitu kan. Jadi ada anak atau istrinya itu sudah punya atau belum, kemudian yang akan dimasukkan dalam tunjangan itu siapa saja. Nah, kemudian juga di sana ada mekanisme dan syarat-syarat tertentu untuk anak yang bisa diajukan dalam tunjangan gaji kita. Nah, kira-kira ini adalah untuk alurnya. Untuk alur setelah teman-teman mengisi DRH, kemudian sampai kita nanti menerima gaji P3K. Oke, terkait tentang jadwal penyerahannya ini kapan, kita bahas pada video selanjutnya ya.